Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Mr. Blue 17. Di video kali ini kita akan belajar atau membahas tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar ini adalah materi di kelas 11 SMA ya. Jadi biasanya setelah limit gitu, karena memang masih ada kaitannya dengan limit. Di video kali ini kita akan mengerjakan beberapa soal, contoh soal turunan gitu kan. Dasar ya, masih dasar, belum turunan soal-soal turunan terapan gitu kan. Karena yang kita tahu turunan itu bisa digunakan buat menentukan gradien garis singgung, terus nilai maksimum dan minimum sebuah fungsi, serta nilai stasioner gitu. Dan mungkin masih banyak lagi gitu. Cuman di sini kita akan mengerjakan operasi dasarnya saja gitu. Nanti mungkin yang terapannya bisa kita bahas di video berikutnya. Ya, sama kayak video sebelumnya, saya punya dua kelompok soal. Kelompok soal yang pertama yang akan kalian pelajari, yang akan kalian jadikan contoh buat mengerjakan kelompok soal kedua yang nanti akan saya berikan di akhir video. Oleh karena itu silakan stay, tonton sampai habis, jangan sampai ada yang terlewati, jangan di skip karena biar paham dalam mengerjakan soal turunan fungsi ini. Oke, sebelumnya di sini saya akan kasih bukan bocoran ya, ini ada sedikit kayak rangkuman tentang pengertian dasar dan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Di sini saya nggak perlu ngejelasin ya, teman-teman bisa pelajari sendiri di buku, banyak ya buku pegangan kalian belajar, atau mungkin browsing dari internet gitu. Yang jelas di sini standar ya tentang bagaimana turunan itu dikerjakan. Ya, silakan di pause kalau misalkan memang mau ditahan buat jadikan salinan gitu, ditulis ulang silakan. Oke, sudah ya. Oke, lanjut kita akan ke latihan soalnya. Oke, ini sudah ada soalnya ya. Jadi hanya satu nomor, tapi mungkin istilah anak-anak zaman sekarang ya, zaman dulu juga sih, beranak gitu ya. Jadi soalnya hanya satu, cuman beranak gitu. Jadi soalnya cuman tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Nah, di sini semuanya fungsi ya. Jadi saya lupa menambahkan fx atau gx lah gitu sebagai lambang bahwa ini adalah fungsi. Nggak masalah ya. Jadi intinya semua ini fungsi. Yang A x pangkat 8, B 4x pangkat 3, yang C dalam kurung 3x plus 5 pangkat 3 dan seterusnya. Oke, kita akan kerjakan satu-satu ya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan yang soalannya dulu. Soal yang A itu adalah fx sama dengan x pangkat 8. Nah, maka turunan pertamanya adalah berapa? Gitu ya. Oke, lanjut. Jadi untuk menentukan turunan ini sesuai definisi yang tadi kalian bisa lihat di kertas sebelumnya ya, yang saya minta pause buat mencontek gitu kan. Jadi ini lambang turunan ya, f aksen. Pangkat 8 di sini tinggal kita kedepankan. Jadi 8 gitu kan. Accept, tulis ulang. Nah, 8-nya ini kita kurangkan 1 gitu. Jadi hasilnya adalah 8x pangkat 7. Udah selesai. Jadi turunan dari x pangkat 8 adalah 8x pangkat 7. Beres ya. Nah, terus soal yang kedua, fx sama dengan 4x pangkat 3. Nah, ini juga sama pengerjaannya kayak yang nomor A. Jadi f aksen x sama dengan, nah ini 4 ini kan sebuah konstanta. Nah, dibiarkan dulu aja di depan.
Nah, 3-nya kita kedepankan, nanti akan kita kalikan dengan 4. Jadi X, nah 3-nya dikurangkan dengan 1. Maka hasilnya adalah 4 kali 3, 12, X pangkat 2. Nah, beres. Jadi, turunan dari 4X pangkat 3 adalah 12X kuadrat. Gampang banget ya. Karena yang materi turunan tuh sebenarnya mudah-mudah gampang ya. Jadi nggak susah, mudah-mudah gampang. Gitu. Insya Allah lah kalian pasti bisa. Nah, soal yang C, nah ini 3X plus 5 pangkat 3 ini fx ya. Gitu ya, sorry. Lupa ditulis tadi. Nah, maka turunannya adalah, nah ini dalam kurung. Berarti pengerjaannya sama. 3 ini pangkatnya kita kedepankan dulu. Jadi 3, nah dalam kurungnya tulis ulang. 3X plus 5, nah 3-nya dikurang 1. 3 dikurang 1. Nah, dikali, tadi kalian lihat contekannya tadi, ya kan? Bahwa kalau misalkan ada seperti ini, yang dalam kurung ini kita turunkan yang mempunyai variabel X. Gitu. Kenapa yang mempunyai variabel X? Karena kita tahu kalau konstanta diturunkan itu hasilnya 0. Jadi kita abaikan saja. Gitu. Ini 5 kita abaikan saja. Nah, 3X kita turunkan gitu. 3X kita turunkan ya. Jadi X ininya kan sebenarnya kan pangkat 1. Ya kan? Jadi 1 dikali 3, 3. Gitu kan? Nah, X kan tadi pangkat 1. Nah, 1 dikurang 1 itu 0. Jadi kan X pangkat gini ya. Jadi 3X plus 5 pangkat 2 dikali 3X pangkat 0. Gitu kan. Nah, kita tahu bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Maka ini 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Gitu kan. Nah, maka 3 ini kita kalikan dengan 3. Gitu. Karena ini kan konstanta, ini konstanta, nggak masalah. Jadi sama dengan, ini saya kedepankan dulu dah, biar nggak bingung ya. Nah, jadi ini udah kita buang ya, X pangkat 0-nya karena 1 gitu kan. Nah, maka hasilnya adalah 9 dikali 3X plus 5 kuadrat. Gitu. Ya, jadi turunan dari 3X plus 5 pangkat 3 adalah 9 dikali 3X plus 5 kuadrat. Gampang ya? Oke, nah, sip. Lanjut, yang D. Yang D soalnya adalah fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x pangkat 3. Nah, kita akan menentukan turunannya. Nah, sama kalau tadi kalian lihat lembaran depan tadi, ini punya sifat penjumlahan aljabar gitu. Jadi kalau misalkan nemu fungsi sepertinya ada penjumlahan, pengurangan gitu kan, kita bisa ngajarkan satu-satu gitu. Ini kita turunkan, ditambah, ini kita turunkan gitu. Nah, ini 3 ya, 3 tetap di depan, 2-nya ke depan ya kan. Terus dikali X, 2-nya dikurang 1 gitu kan, ditambah 2 dikali 3 gitu kan, karena pangkatnya 3 ke depan ya kan, dikali X, 3-nya dikurang 1. Jadi 3 kali 2, 6. X2 dikurang 1 adalah 1, berarti 6X gitu ya. Pangkat 1 nggak usah ditulis, jadi aja 6X aja. Ditambah 2 kali 3, 6. Ini 3 dikurang 1, 2. Nah, jadi turunan dari 3X kuadrat ditambah 2X pangkat 3 adalah 6X ditambah 6X pangkat 2 gitu. Oke, gampang ya? Gampang ya? Nah, iya dong, gampang dong gitu. Sip, lanjut kita akan mengerjakan yang E. Oke, lanjut ya. Jadi kita akan mengerjakan yang E. Yang E soalnya adalah fx sama dengan 3x kuadrat dikali 2x min 5 pangkat 6. Nah, sip.
Ya, nah ini juga menggunakan sifat nih. Jadi ini ada dua bagian yang beda ya. Artinya yang satu dia dalam kurung dipangkatkan gitu kan, yang satu dia hanya X-nya ini hanya ditemani oleh sebuah konstanta. Jadi ini bisa kita misalkan 3X ini sebagai U, 2X min 5 pangkat 6 ini sebagai V gitu. Nah kalau misalkan kalian lihat dari catatan yang paling depan tadi ya, maka turunannya adalah kalau misalkan seperti ini jadi U aksen V ditambah U V aksen. Nah jadi kita tentukan dulu turunan dari U dan turunan dari V gitu ya. Misalkan kita tulis dulu sini ya, sebelah sini ya. Nah jadi U-nya itu sama dengan 3X kuadrat ya, ini nih. Nah maka turunannya adalah gampang ya, jadi 2 dikali 3 6, 2 dikurang 1 jadi 6X. Jadi turunan 3X kuadrat adalah 6X. Nah terus yang V 2X min 5 pangkat 6, maka turunan dari V adalah 6-nya ke depan kan, jadi 6 dikali 2X min 5 pangkat 5 ya, karena 6 kurang 1 5. Nah yang ini turunan dari 2X. Turunan dari 2X adalah 2 gitu ya. Jadi 2-nya langsung aja kita kalikan dengan 6, jadi 12 dikali 2X min 5 pangkat 5 ya. Kita sudah punya U, udah punya U aksen, udah punya V, udah punya V aksen, maka tinggal kita masukkan ke sini gitu kan. Jadi turunan dari 3X kuadrat dikali 2X min 5 pangkat 6 adalah U aksen, berarti 6X. 6X dikali V, V-nya 2X min 5 pangkat 6, 2X min 5 pangkat 6 ditambah U, U-nya 3X kuadrat. Nah V aksennya ini 12 dikali 12 pangkat dalam kurung 2X min 5 pangkat 5 gitu ya. Kelihatan kan ya, ini mepet nih jarak aja. Oke, nah ini kita tulis ulang karena nggak ada yang bisa kita kalikan, karena dalam kurung ini punya pangkat 6 ya kan. Jadi 6X tetap 2X min 5 pangkat 6 ditambah, nah ini bisa kita kalikan karena ini konstanta 12, 3 juga konstanta. Jadi 12 dikali 3 adalah 36X kuadrat gitu kan, dikali 2X min 5 pangkat 5. Nah ini adalah hasil turunan dari 3X kuadrat dikali 2X min 5 pangkat 6, yaitu 6X dikali 2X min 5 pangkat 6 tambah 36X kuadrat dikali 2X min 5 pangkat 5 gitu. Nah biasanya dalam beberapa soal gitu kan, kalau misalkan ini ada dalam pilihan ganda, kalau bentuk ini enggak ada, ini bisa kita faktorkan gitu. Ini bisa kita faktorkan. Jadi sini ya. Jadi ini kan 6X, di sini 36X kuadrat gitu kan. Nah, kita cari FPB ya. FPB ya, benar FPB. Dari 6 dan 36 gitu kan. Jadi kan 6 X sama X kuadrat, FPB-nya adalah X. Nah, ini kita kurungkan gitu kan. Nah, jadi 6X dikali berapa biar hasilnya seperti ini. Ya tinggal kita kalikan 2X min 5 pangkat 6 gitu kan. Nah, ditambah, nah ini 6X dikali berapa biar hasilnya 36X kuadrat gitu kan. Berarti kan dikali 6X lagi kan. Nah, dikali 6X dalam kurung ini 2X min 5 pangkat 5 gitu. Ya ini ya. Jadi pilihannya bisa ini, tergantung pada jawaban pilihan ganda gitu. Tapi kalau misalkan esai sampai sini pun sudah benar seharusnya gitu. Oke ya. Jelas saya yang E ya. Gampang. Oke, lanjut yang terakhir soal yang F. Soalnya yaitu
fx sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1, dimana x nya itu tidak sama dengan min 1 per 3. Nah ini abaikan saja ya, ini bagian dari soal. Jadi maksudnya kalau x ini min sepertiga, kalau x kita ganti sama min sepertiga, nah bawahnya itu pasti hasilnya 0 gitu kan. Nah kalau misalkan bawahnya 0, dia bukan merupakan sebuah pecahan, karena kita tahu kalau misalkan bilangan berapapun kalau dibagi 0 tuh hasilnya error ya kan. Silakan kalian cek lagi di kalkulator, kalau misalkan nggak percaya boleh pencet berapapun dibagi 0 pasti hasilnya error gitu. Makanya ini bagian dari soal, jadi kalian nggak usah bingung. Jadi kita fokusnya hanya ke sini. Oke ya. Nah, ini juga pembagian pecahan ya, pembagian aljabar gitu. Ya diulang ya. Jadi sesuai apa yang tadi kalian pause atau yang saya bagikan di depan gitu kan. Jadi kalau misalkan ini perkalian sifatnya U aksen V ditambah V aksen. Nah, kalau pembagian menurut sifatnya itu adalah rumusnya U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat gitu ya. Jadi F aksen X sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat, dimana kita misalkan yang atas ini sebagai U, yang bawah ini sebagai V gitu. Nah sama nih, kita akan mencari dulu U aksen dan V nya, V aksennya maksudnya. Nah U sama dengan 2x min 5. Nah maka U nya adalah, U aksennya adalah turunan dari 2x adalah 2, turunan dari min 5 adalah 0. Jadi turunan dari 2x min 5 adalah 2 saja ya. Nah turunan dari V sekarang, V nya 3x plus 1, maka turunan dari V adalah 3. Karena turunan dari 3x adalah 3, turunan dari 1 adalah 0. Gampang ya. Nah langsung kita masukkan ke sini, kita substitusikan. Nah U aksen 2, V nya 3x plus 1. Nah dikurang U nya 2x min 5, V aksennya 3 per V kuadrat. Nah gitu ya. Tinggal kita kalikan atasnya, 2 dikali 3x 6x gitu kan. 2 dikali 1 2 dikurang 2x dikali 3 6x min 5 dikali 3 min 15 per 3x plus 1 kuadrat. Lanjut. Nah ini bisa kita operasikan gitu kan. Ini 6x dikurang 6x berarti habis ya kan, coret. 2 dikurang min 15 berarti 2 ditambah 15 berarti 17 gitu kan, per 3x plus 1 kuadrat. Nah ini boleh kita jabarkan, boleh kita beginikan saja. Jadi sesuai pilihan. Kalau misalkan soal ini bentuknya pilihan ganda, tapi kalau saya begini pun sudah cukup. Jadi turunan dari 2x min 5 per 3x plus 1 adalah 17 per 3x plus 1 kuadrat gitu ya. Oke, dimana x nya itu tidak boleh sama dengan min sepertiga. Oke, jelas ya. Semua soal sudah kita bahas. Semoga bisa membantu. Nah sehabis ini ada kelompok soal yang kedua. Silakan kalian pause, tulis ulang di buku kalian, dan kalian kerjakan. Langkah-langkahnya percis sama yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi gitu. Oke. Ini silakan dicatat buat kelompok soal yang kedua. Ya, ini adalah soalnya ya. Latihan soalnya buat kalian kerjakan di rumah. Boleh kalian konsultasikan juga dengan teman-teman kalian, belajar bareng gitu kan, atau dengan orang tua kalian mengisi liburan di rumah ya, silakan ya. Oke, cukup ya. Oke.
di akhir video kali ini, sebelum saya akhiri, mari kalau boleh saya minta, mari kita berdoa bareng-bareng bersama gitu kan, buat keadaan di Indonesia ya, bahkan di dunia akibat virus corona ini gitu kan. Dengan virus corona ini bahkan bukan di beberapa sekolah lagi ya, mungkin di seluruh Indonesia pembelajaran di sekolah diliburkan gitu kan ya. Akhirnya kita dipaksa buat belajar melalui media online, salah satunya lewat YouTube ini. Jadi semoga Allah atau Tuhan kita bersama memberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan buat keluarga kita terutama gitu kan. Dan mungkin yang korban-korban yang terkena virus corona segera sembuh, dan yang meninggal juga semoga mati syahid di jalan Allah gitu kan. Adapun juga kita juga harus mendukung pahlawan-pahlawan kita ya, para dokter, perawat yang menangani kasus corona ini. Kita juga dukung pemerintah untuk tidak keluar rumah jika memang tidak perlu, tidak usah nongkrong dan segala macam. Kita stay di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah gitu. Ada hikmahnya juga di balik musibah ini, saya percaya akan itu. Oke, terima kasih buat perhatian kalian di video kali ini. Semoga membawa manfaat pada kehidupan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.